Keadilan sejati. Keadilan sejati, sebuah renungan dari kisah Afan Kurniawan. Sahabat pencipta yang dikasihi Allah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kata yang sering kali kita dengar, kita tuntut, dan kita rindukan. Keadilan. Kata ini bukan hanya sekedar istilah hukum, tetapi getaran di dalam hati kita ketika menyaksikan ketidakbenaran. Kita melihatnya di berita, di pengadilan, dan dalam tragedi yang menyentuh hati kita. Keadilan dunia seringkali kita pahami sebagai hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum. Kita merasa bahwa jika seseorang bersalah, mereka harus dihukum. Tapi, apakah itu sudah cukup? Apakah itu gambaran keadilan yang seutuhnya? Izinkan saya memulai dengan kisah yang baru-baru ini menyentuh hati banyak orang. Kisah tentang seorang pemuda bernama Afan Kurniawan. Afan hanyalah seorang pengemudi Gojek berusia 21 tahun yang mencari nafkah dengan jujur. Pada suatu hari yang tragis, ia terjebak di tengah kerumunan demonstrasi. Ia tidak ikut berdemonstrasi. Ia hanya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan. Namun, dalam kekacauan itu, ia jatuh dan tertabrak oleh kendaraan taktis polisi dan nyawanya pun melayang. Kejadian ini menimbulkan kemarahan dan duka yang mendalam. Publik menuntut keadilan. Tapi, keadilan macam apa yang kita tuntut? Apakah hanya hukuman bagi oknum yang bersalah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Kisah Afan mengajarkan kita bahwa keadilan manusia seringkali hanya berfokus pada hukuman. Sementara keadilan sejati haruslah tentang pemulihan, belas kasihan, dan pencegahan agar tragedi serupa tidak berulang. Renungan hari ini akan berfokus pada 3 poin utama yang terinspirasi dari kisah Afan dan ajaran Alkitab tentang keadilan. Yang pertama, keadilan sejati bukanlah hukuman, tetapi pemulihan. Dunia kita seringkali memahami keadilan sebagai pembalasan. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka harus menanggung akibatnya. Namun Alkitab mengajarkan kita konsep yang jauh lebih kaya. Keadilan Allah tidak hanya tentang hukuman, tetapi tentang pemulihan. Pemulihan bagi korban, pemulihan bagi masyarakat yang terluka, bahkan pemulihan bagi pelaku. Kasus Afan Kurniawan menunjukkan hal ini dengan jelas. Menghukum oknum polisi yang bersalah memang penting, tetapi itu tidak akan mengembalikan nyawa Afan. Keadilan yang sejati harus melangkah lebih jauh. Kita harus menuntut reformasi sistem agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Kita harus memastikan bahwa keluarga Afan mendapatkan dukungan dan pemulihan, bukan hanya sekedar uang duka. Yang kedua, keadilan sejati berakar pada belas kasihan dan kasih. Manusia seringkali memisahkan keadilan dari belas kasihan. Kita berpikir bahwa keadilan itu dingin, tegas, dan tidak kenal kompromi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sebaliknya. Keadilan sejati berasal dari belas kasihan dan kasih Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita karena Ia membenci kita. Ia menegakkan keadilan karena Ia mengasihi kita. Ia ingin kita kembali
kepadanya, karena dosa adalah penyakit yang mematikan. Kisah Afan Kurniawan adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam sistem yang rusak, belas kasihan dan kasih seringkali terlupakan. Keadilan yang kita tuntut harus mencakup belas kasihan kepada yang rentan dan kasih yang mendorong kita untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Yang ketiga, keadilan adalah aksi proaktif, bukan hanya reaksi. Terakhir, keadilan bukan hanya reaksi terhadap kejahatan, tetapi aksi proaktif untuk mencegah ketidakbenaran. Kita tidak bisa hanya menunggu kejahatan terjadi, baru kemudian menuntut keadilan. Keadilan sejati adalah tentang menciptakan masyarakat di mana keadilan menjadi norma, bukan pengecualian. Dalam kasus Afan, keadilan bukan hanya tentang menangkap pelaku, tetapi tentang meninjau ulang prosedur penanganan unjuk rasa. Ini tentang memastikan bahwa aparat keamanan dilatih untuk menghargai setiap nyawa manusia. Inilah keadilan yang Tuhan rindukan, keadilan yang mencegah penderitaan sebelum itu terjadi. Keadilan sejati yang kita bicarakan ini, yang berfokus pada pemulihan, belas kasihan, dan aksi proaktif, sangat jelas diajarkan dalam Alkitab. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, berilah keadilan kepada anak yatim, belalah perkara janda. Ayat ini berbicara tentang pemulihan dan tindakan positif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakaria 7 ayat 9 dan 10. Laksanakanlah keadilan yang benar dan tunjukkanlah kasih setia serta belas kasihan kepada seorang terhadap yang lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan seorang terhadap yang lain dalam hatimu. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan keadilan dengan belas kasihan dan kasih. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak menyimpannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat ini dengan jelas menyatakan tujuan utama kedatangan Yesus bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ini adalah inti dari keadilan Allah yang berfokus pada keselamatan dan pemulihan, bukan hukuman. Ellen G. White, seorang hamba Tuhan yang setia, menulis dengan indah tentang hal ini dalam bukunya Step to Christ. Ia berkata, hukum Allah adalah salinan dari karakternya. Itu adalah ekspresi kebaikan dan kasihnya. Dan ketika kita menaati hukum, kita tidak mendapatkan keselamatan, tetapi kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia yang telah menyelamatkan kita. Ia memahami bahwa hukum bukanlah hanya daftar aturan yang harus ditegakkan, tetapi cerminan dari karakter Allah, dan karakternya adalah kasih. Jadi keadilannya bukanlah hanya tentang hukuman belaka, tetapi tentang kasih yang dalam dan mendalam yang berusaha untuk menyelamatkan dan memulihkan. Untuk lebih memahami perbedaan antara keadilan manusia dan keadilan Tuhan, mari kita pikirkan analogi sederhana. Ada sebuah aturan di rumah Anda bahwa anjing tidak boleh makan coklat. Tetapi suatu hari anjing Anda, makhluk yang impulsif, melanggar aturan itu dan memakan coklat. Sekarang anjing itu sakit parah dan sekarat.
Menurut pemahaman hukum yang ditegakkan, Anda harus menghukum anjing itu karena melanggar aturan. Tapi itu akan menjadi hal yang tidak masuk akal, bukan? Hal yang adil, hal yang benar untuk dilakukan bukanlah menghukum anjing itu, tetapi segera membawanya ke dokter hewan. Mengapa? Karena anjing itu bukan hanya pelanggar aturan. Ia adalah makhluk yang sakit dan sekarat yang membutuhkan penyembuh. Ini adalah gambaran indah dari keadilan Tuhan. Hukum mengatakan kita tidak boleh berbuat dosa, tetapi kita semua telah berdosa. Dan dosa bukanlah hanya aturan yang dilanggar, itu adalah penyakit yang membunuh kita. Keadilan Tuhan bukanlah untuk menghukum kita atas penyakit yang sudah menghancurkan kita. Keadilannya, hal yang benar untuk dilakukan adalah membawa kita kepada seorang penyembuh, kepada seorang juru selamat, kepada dirinya sendiri untuk diselamatkan dari penyakit dosa yang membunuh kita. Jadi, bagaimana kita menerapkan pesan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, berdoa. Berdoalah untuk keluarga Afan, untuk pemulihan hati mereka. Berdoalah juga untuk bangsa kita, agar keadilan sejati ditegakkan dan tidak ada lagi korban seperti Afan. Yang kedua, bersuara. Jangan diam ketika Anda melihat ketidakadilan. Gunakan suara Anda untuk membela mereka yang tertindas. Ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat, di tempat kerja, atau di media sosial. Ketiga, bertindak. Lakukan tindakan nyata sekecil apapun. Berikan dukungan kepada organisasi yang berjuang untuk hak asasi manusia. Jadilah orang yang adil dalam setiap interaksi Anda, di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Jadilah agen perubahan, bukan hanya penonton. Keadilan sejati bukanlah sekedar hukuman yang dingin dan tanpa belas kasihan. Keadilan sejati adalah tindakan kasih yang proaktif, yang berfokus pada pemulihan, belas kasihan, dan pencegahan. Ini adalah cerminan dari karakter Allah yang penuh kasih. Tuhan kita adalah hakim yang adil, tetapi juga Bapa yang penuh kasih, yang rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Semoga kisah Afan Kurniawan tidak hanya menjadi cerita duka, tetapi menjadi pemicu bagi kita untuk merenungkan kembali makna keadilan. Mari kita bersama-sama mewujudkan keadilan yang sejati, keadilan yang berasal dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang berat karena ketidakadilan yang kami saksikan di dunia ini. Kami berdoa untuk keluarga Afan Kurniawan. Hiburkanlah hati mereka yang berduka dan berikanlah mereka kekuatan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menanamkan keadilan sejati di hati para pemimpin kami dan di dalam setiap institusi. Ajarilah kami untuk tidak hanya menuntut hukuman, tetapi juga untuk merindukan pemulihan, untuk berbelas kasihan, dan untuk menjadi alat-Mu dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ubahlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mencerminkan keadilan-Mu yang penuh kasih dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda, khususnya sebagai sahabat pencipta.